Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena cinta Tuhan. Saudara dan saya ada sampai detik hari ini. Haleluya. Bersama dengan ibadah PA Eklesia setiap hari Rabu. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun saudara beribadah di rumah masing-masing, tapi kita rindu menikmati hadirat Tuhan. Kita merindu menikmati lawatan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kadang pernah ku bawa selain yang terbaik,
kami, hati yang menyembah. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Ini persembahan kami, ini korban syukur kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami pemahaman Alkitab Eklesia Jakarta, kami mau beribadah kepadamu Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu, memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Di tengah masa pandemik ini Tuhan, kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Kami boleh melewati ini semua Tuhan, karena Tuhan yang begitu baik bagi kehidupan kami. Kami mohon Allah Roh Kudus hadir pada ibadah kami dari awal hingga akhir, dan mengurapi ibadah kami ini menjadi berkat bagi jemaat yang ada di rumah yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Apabila ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Engkau Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau hadir di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang kadang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Terima sukacita surga. Haleluya. Sekalipun saudara di rumah, kalau mau berdiri silakan. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan dari jiwa. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Bukan saksikan kuasa-Nya, anukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita mau terima sukacita daripada Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
bagi Tuhan, haleluya. Yang layak dipuji, yang layak disembah, haleluya. Ada kesukaan yang dari Tuhan, ada sukacita, kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang sementara beribadah kepada Tuhan, haleluya. Siapkan hati, sebentar kita mendengar lagi kebenaran firman Tuhan, haleluya. Katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Haleluya, Tuhan. Yang sementara mengikuti ibadah saat ini, kita tahu kekuatan kita hanya dari Tuhan, haleluya. Ada firman Tuhan yang siap disampaikan saat ini oleh hamba-Nya yang Tuhan sudah persiapkan tentunya, haleluya. Persiapkan setiap kita semua dari rumah masing-masing untuk lagi-lagi kita menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Berikan sekali lagi pujian ini. Engkau perisai kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Kau berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus
setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan sampai detik hari ini. Haleluya, Engkau perisai kami, Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami. Haleluya, kami bisa bertahan sampai detik siang hari ini karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap pribadi-pribadi kami. Baik kami pelayan-pelayan altar di tempat ini, baik setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, setiap pemirsa yang sementara mengikuti acara, haleluya, ibadah PA Eklesia saat ini Tuhan. Kami sudah angkat hati memuji-muji, membesarkan nama Tuhan. Dan terlalu percaya pujian kami menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Tuhan duduk di atas puji-pujian kami. Dan kalau Tuhan sudah duduk di atas puji-pujian kami, maka yakinlah kami Tuhan siap memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Urapan baru menyertai setiap kami. Urapan baru menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu. Roh Kudus bersama dengan hamba, bersama dengan kami. Haleluya, berikan pencerahan yang dikerjakan Roh Kudus sendiri. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati, dilawat, dijamah Tuhan. Haleluya. Apapun persoalan masalah yang sementara kami hadapi, firman Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami. Firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Firman-Mu, haleluya, haleluya, menjadi penolong bagi setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami. Kami siap duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Tidak dengan nama lain, tapi satu nama yang indah, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari hambanya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih, anugerah, dan rahmat Tuhan kita boleh alami dan nikmati sampai pada saat ini. Kalau kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih menikmati berkat-berkat Tuhan, itu artinya bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sekalian. Dan untuk itu pula saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah memuji-muji Tuhan, kita telah mengagungkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa ketika kita memberikan hati kita, pendengaran kita untuk bisa menerima firman Tuhan, akan ada mujizat-mujizat terjadi, akan ada berkat-berkat Tuhan terjadi, dan kita akan alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan. Baiklah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-42 sampai dengan yang ke-50. Saya akan bacakan, saudara sekalian mendengarkan, menyimaknya, dan merenungkan dalam hati kita masing-masing. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?"
Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca firman Tuhan. Ini kisah tentang peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Saudara, saya memberikan tema khotbah saya ini adalah rahasia kemenangan Daud. Rahasia kemenangan Daud. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tadi telah membaca bagaimana situasi kondisi yang ada antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Bangsa Israel ketika itu mempunyai raja yang bernama Saul, dan kelompok atau Filistin ini tidak dijelaskan siapa rajanya. Lalu mereka maju berperang, berhadap-hadapan antara bangsa Israel dan juga bangsa Filistin. Saudara, pada saat mereka berhadapan, bangsa Israel dan bangsa Filistin, maka tiba-tiba muncul seorang yang bernama Goliat dari bangsa Filistin. Goliat ini adalah seorang yang dikatakan Alkitab, dia adalah seorang pendekar. Artinya apa kalau dia seorang pendekar? Berarti dia mahir dalam menghadapi musuh, mahir dalam berperang. Dia seorang prajurit yang luar biasa, diagung-agungkan oleh bangsa Filistin. Dia disanjung, dipuji-puji. Karena apa? Setiap kali dia maju berperang, maka bangsa Filistin ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara, ketika Goliat ini keluar dari barisan bangsa Filistin, lalu dia maju untuk berperang atau maju untuk menghadapi bangsa Israel, tiba-tiba orang Israel ini, bangsa Israel melihat sosok yang mereka lihat adalah Goliat yang tinggi. Alkitab mencatat bahwa tingginya itu 6 hasta plus 1 jengkal. Kalau kita hitung kira-kira berapa tingginya itu, maka saya mendapati bahwa 6 hasta sejengkal artinya 2 meter 90 cm tinggi. Pasti dia juga besar badannya. Dan dia dilengkapi dengan pakaian perang, dengan peralatan yang luar biasa, yang membuat bangsa Israel ketakutan menghadapi dia. Bangsa Israel menjadi ciut melihat Goliat ini.
Saudara, sementara orang Israel menjadi sangat takut, bahkan Raja Saul pun menjadi sangat takut melihat Goliat ini, tiba-tiba keluarlah seorang yang bernama Daud dari barisan Israel untuk maju melawan Goliat. Saudara, Daud ini maju berhadapan dengan Goliat. Lalu Goliat melihat Daud yang masih muda, kita berkatakan, yang pipinya merah-merah, kemerah-merahan, dan juga paras eloknya. Mungkin juga Goliat merasa terhina. Apa-apaan ini? Orang masih muda begini, yang tidak bisa berperang, mau maju melawan saya? Bisa aja. Mungkin pikirannya begitu, kalau saya mungkin seperti itu. Lah, ini bukan saingan saya, bukan rival saya ini, bukan. Yang lain kek, gitu kan? Jangan si Daud. Saudara, dan Alkitab mencatat bahwa Goliat ini menghina Daud dan barisan Israel. Kita baca ayatnya dari ayat yang ke-42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara, kita lihat sini bahwa Goliat ini menghina Daud. Dia merasa ini bukan lawan saya, sehingga dia hina Daud. Artinya kita lihat sini bahwa ada sifat karakter yang ada pada Goliat tidak disukai Tuhan. Apa itu? Sombong, angkuh. Goliat angkuh, sombong. Dia merasa, ya Daud masih kecil, ngapain hadapi saya? Kesombongan, firman Tuhan katakan, dibenci oleh Tuhan. Allah menantang orang sombong. Allah tidak suka orang sombong. Itu dikatakan oleh Alkitab, Allah menantang orang sombong. Nah ini, Goliat ini sombongnya bukan main. Dia melihat Daud, dianggap kecil, nggak tahu apa-apa, bukan prajurit, bukan orang hebat, ngapain lawan saya? Dia hina Daud dan bangsa Israel. Saudara, jangan ada kesombongan dalam hati kita, amin. Jangan ada kesombongan dalam hati, meskipun mungkin kita lebih dari orang lain dalam segala hal, tapi jangan sampai ada sifat kesombongan dalam kehidupan kita. Mungkin kita lebih pintar dari orang lain, tapi jangan ada kesombongan dalam kehidupan kita. Karena kita bukan apa-apa di mata Tuhan, sama kata firman Tuhan. Jangan ada kesombongan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, beda dengan Daud. Kita baca tadi dikatakan apa? Engkau mendatangi aku dengan lembing tombak, tetapi aku datang dengan nama Tuhan, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa. Ini kata-kata Daud. Ini kata-kata Daud dengan rendah hati. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia katakan apa? Allah yang kau tantang itu. Apa artinya ini? Bahwa Daud tidak mengandalkan kekuatannya, Daud tidak mengandalkan kehebatannya. Dia tahu ada yang lebih hebat, yaitu Tuhan semesta alam. Makanya dia andalkan Tuhan. Nah, saudara, lalu ayat yang terakhir dia katakan apa? Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu
dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Saudara, dalam pertempuran ini Daud mengalami apa? Kemenangan. Orang Filistin kalah. Goliat dibunuhnya. Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan kira-kira apa rahasia kemenangan Daud? Biasanya saudara, kalau ada orang yang berhasil dalam hidupnya, ya, apakah masalah pendidikan atau masalah bisnis, seringkali orang bertanya, Bung, kamu bisa berhasil, apa sih rahasianya? Waduh, ya, biasa kan ditanya tentang rahasia kan? Kamu bisa berhasil, apa sih rahasianya? Kamu bisa lulus, apa sih rahasianya? Kok kamu cantik, apa sih rahasianya? Kalau di televisi kan kita suka lihat iklan, ya, iklan keluarlah wanita-wanita cantik, ya, walaupun dipoles dengan bermacam macam makeup, datang yang satu, kamu kok cantik banget sih hari ini, ya kan, hari ini, besok gimana gitu kan? Dalam pikir saya, kok cuma hari ini, besok gimana sih? Kok kamu cantik sekali hari ini? Apa sih rahasianya? Waduh, ya, apa sih rahasianya? Seringkali kan kita suka begitu. Apa rahasianya? Kok kamu cantik? Apa rahasianya? Kasih tahu dong rahasianya apa. Orang bisnis berhasil, apa sih rahasianya kamu bisnis kamu bisa berhasil? Kok kamu bisa lulus? Apa sih rahasianya? Saya sudah 5 tahun di bangku sekolah, kok nggak naik-naik? Gitu kan? Apa rahasianya? Seringkali kita mau tahu apa rahasianya keberhasilan seseorang. Demikian pula Daud, apa yang menjadi rahasianya sehingga dia berhasil kalahkan Goliat? Bukankah Daud kecil, masih muda, dan tidak berpengalaman dalam peperangan? Tapi dia bisa berhasil kalahkan Goliat yang luar biasa, pendekar yang mahir dalam berperang. Ternyata rahasianya yang tadi sudah kita baca, saya ulangi baca lagi. Ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini intinya, ini rahasianya keberhasilan Daud. Bahwa dia tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan kehebatannya. Dia tahu ada yang lebih hebat dari dia. Itulah Tuhan. Itulah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang sudah menciptakan kita semua. Itu yang dia andalkan. Artinya sini kehebatan Daud, keberhasilan Daud, karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Itu rahasianya. Itu rahasia keberhasilan Daud. Kenapa dia bisa mengalahkan orang Filistin? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu ada yang hebat, itu Tuhan mereka yang mereka sembah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kehidupan kita. Yang mungkin juga kita mempunyai masalah dalam rumah tangga, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dan yang lain-lain. Mungkin kita punya masalah. Tapi ingat, kalau kita mengandalkan Tuhan, itu rahasianya kita akan keluar dari masalah. Amin. Itu rahasianya kita akan keluar dari masalah, dan kita menjadi pemenang yang luar biasa. Saudara, berkaitan dengan situasi kondisi yang ada sekarang, kita kenal dengan yang namanya virus corona, ya, virus corona yang membuat begitu banyak orang ketakutan, khawatir, ya, dan was-was. Jangan sampai keluarga ada yang kena virus corona, jangan sampai ada teman yang kena virus corona, atau mungkin tetangga yang kena virus corona. Itu yang menjadi ketakutan, kekhawatiran. Jadi was-was, mau keluar rumah takut-takut, mau belanja juga takut-takut. Tapi Alkitab mencatat, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, maka saya mau katakan bahwa firman Tuhan katakan apa? Itu corona itu lewat. Itu corona tidak mampu menembus kehidupan kita, karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, hebat dan perkasa. Dia akan tolong kita, dia akan lindungi kita. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan tentu ada. Pertama, saya mau katakan ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan,
dia tidak takut menghadapi masalah. Itu ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen kecewa kalau masalahnya nggak selesai, mulai putus asa, kecewa, dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan engkau nggak adil. Padahal Tuhan katakan, udah andalkan aku aja. Jangan andalkan kekuatanmu, kehebatanmu, kepintaranmu. Jangan, andalkan Tuhan saja. Ya. Itu pertama, jangan pernah takut menghadapi masalah. Ada pujian mengatakan, semua dihadapi dengan senyum. Coba lihat kiri kanan, terus senyum satu sama lain. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah orang yang mengandalkan Tuhan selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Dia selalu rindu beribadah bersama-sama. Nah, saudara, saya percaya bahwa aktivis eklesia juga sudah rindu untuk beribadah bersama-sama hari Rabu. Amin. Sudah rindu sekali gitu. Sudah rindu sekali, kangen sekali mau ketemu satu sama yang lain untuk bisa beribadah bersama-sama. Yang ketiga adalah orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang suka berdoa. Kalau ada orang mengatakan saya selalu mengandalkan Tuhan tapi nggak pernah berdoa, itu bohong. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, ciri-cirinya adalah orang yang suka berdoa. Oh iya, saya berdoa Pak Pendeta 3 kali satu hari. Waktu pagi makan sarapan pagi, lalu siang makan siang, lalu sore makan sore. Ya, bukan itu maksudnya. Ada satu persekutuan yang sangat indah dengan Tuhan. Ada waktu khusus berhubungan dengan Tuhan lewat doa. Itu orang yang mengandalkan Tuhan, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kalau saya bicara tentang ciri-ciri, banyak sekali, saudara. Tapi saya tidak panjangkan firman Tuhan. Yang jelas bahwa kehidupan Daud, bangsa Israel, bisa menang menghadapi Goliat karena dia mengandalkan Tuhan. Demikian kehidupan kita sekalian, baik yang ada di tempat ini, bahkan juga yang ada di rumah, yang menonton atau melihat acara kita saat ini, andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit, andalkan Tuhan, Dia mampu sembuhkan itu dengan ajaib dan perkasa. Ya. Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan berkati. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Serahkanlah hidupmu pada-Nya. Haleluya Yesus. Hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Andalkan Tuhan dan serahkan hidupmu kepada-Nya. Di dalam mengandalkan Tuhan ada jaminan kekal. Di dalam kehidupan kita, dan serahkanlah hidupmu kepada-Nya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam nama-Nya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Dan Tuhan berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong. Dia sanggup menolong kita semua, apapun yang menjadi masalah saat ini. Dia sanggup menolong kehidupan kita masing-masing, asalkan kita mau mengandalkan Tuhan, menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Oh, berseru
berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, yang akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu dengan rendah hati kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan, anugerah dan kasih sayang Tuhan yang kami alami dan nikmati sampai pada saat ini. Bahkan saat ini kami sudah beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau, mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami pun percaya semua ini anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama, mari Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Jadikan firman Tuhan ini adalah jalan kebenaran untuk kami bisa berjalan sampai mencapai tujuan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa ya Tuhan, buat kehidupan yang kami yang hadir di tempat ini, bahkan permisa yang ada di rumah, yang mendengarkan acara kami. Tuhan tolong, oh Tuhan, di setiap permasalahan yang mereka bawa kepada Tuhan, apapun masalah itu, kami hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, segala persoalan yang menghantui kehidupan kami, yang mengganggu kehidupan kami, baik ekonomi kami, bisnis kami, kesehatan kami, kami tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Bapa, berkati kehidupan kami semua. Kesehatan kami Tuhan berkati. Pekerjaan kami Tuhan berkati. Pelayanan kami Tuhan memberkati. Dan segala sesuatu yang kami kumpulkan Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati. Bapa yang baik, penuh kasih, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, buat semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dimanapun mereka ada saat ini. Kuatkan mereka menghadapi situasi kondisi yang ada sekarang. Berikan mereka iman yang teguh dan tetap taat setia melayani pekerjaan Tuhan. Demikian anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di permukaan bumi ini yang setia kepada Tuhan, mari juga Tuhan tolong lawati mereka dengan kasih sayang Tuhan. Mereka diberkati Tuhan, berikan kekuatan menghadapi situasi kondisi yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan juga tolong lawati mereka dengan kuasa, anugerah dan berkat Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, pemerintah bangsa negara kami yang kami sangat cintai ini. Tuhan Yesus, mari Tuhan tolong pulihkan bangsa kami dari ancaman virus corona ini Bapa. Tuhan tolong Tuhan, pemerintah kami Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan, bagi Bapak Presiden, para menteri, dan juga sampai kepada Tuhan pejabat terendah sekalipun. Mari Tuhan tolong berikan mereka hikmat untuk mereka dapat memimpin bangsa kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan masih dengan bebas memberitakan firman Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Berkati pemerintah bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, buat bangsa Israel. Mari juga Tuhan tolong, kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa Israel. Engkau angkat bangsa Israel menjadi terang bagi dunia Tuhan Yesus. Karena itulah kami berdoa. Kami percaya ketika kami berdoa buat bangsa Israel, kami diberkati Tuhan. Bapa yang baik, penuh kasih, kami berdoa buat TA Eklesia Tuhan. Mari Tuhan tolong kerinduan kami untuk bisa bersama-sama kembali bersekutu di tempat ini. Oh, satu keluarga yang sangat baik dan indah. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan mendengarkan belajar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong kami semua Bapa. Biarlah tempat ini senantiasa menjadi pujian bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa
Buat mereka yang mungkin dalam keadaan sakit, meskipun mungkin kami tidak dapat sebut satu persatu, Tuhan lawati mereka dengan kasih sayang Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa Tuhan, jamah dengan kuasa Tuhan, sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Kalaupun mereka salah, ampuni kekurangan kelemahan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa, kalaupun kami akan selesaikan acara saat ini, kami percaya Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Kalaupun kami ada salah, kekurangan, ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami terus untuk menikmati persekutuan yang sangat indah seperti sekarang ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan memberkati pihak eklesia dan kerinduan kami untuk bisa beribadah kembali setiap hari Rabu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan serta lindungi dan Tuhan memberkati. Jauhkan pada musibah apapun, jauhkan daripada hal-hal buruk dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sudah bertugas, mari juga Tuhan tolong berikan kami kekuatan kesehatan yang baik, dan Tuhan tetap memberikan kami hikmat urapan Tuhan dalam pelayanan pekerjaan untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan penghiburan kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian, keluarga kita, aktivis eklesia, hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menyambut orang-orang yang setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya Bapa, terima kasih. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan lupa hari Rabu depan kita masih bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuliakan, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya! Haleluya! Amin. Puji Tuhan. Thank you, Lord, for your blessings on me. As the world looks upon me, as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family.